Halo Genzi Lawan Bajo, sekarang saya dengan Inuk Molas Manggarai. Boleh diperkenalkan dulu kakak? Oke, makasih Kak Rio. Ya. Nanar Bamanggarai. Ya, Inuk sama Nana. Oke, halo semuanya, Gen Z Labuan Bajo. Saya Isra. Ya, yang tadi Kak Rio bilang Inuk Molas Manggarai. Jadi Iya. Kak Rio sering sebutnya Inuk Isra. Ya. Ya, saya Isra. Saya putri asli Labuan Bajo. Ya, Putri Manggarai. Ini yang akan terus mendukung potensi Lawan Bajo nanti. Amin. Pastinya. Amin. Jadi saya harap kita bergandeng tangan lah ya, mudah-mudi Labuan Bajo untuk Labuan Bajo gitu kan ya. Betul. Apa nih kesibukannya atau kegiatannya sekarang di Labuan Bajo? Oke, kegiatannya di Labuan Bajo seperti biasa kita anak muda Labuan Bajo ya. Iya. Tentunya harus produktif dan Betul. tentunya melakukan hal-hal yang lebih ke punya tujuan progres. Iya, harus ada progres lah Nah, kan. betul. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan saya dengan teman-teman lainnya sering hadir untuk melakukan diskusi-diskusi. Diskusi-diskusi Di forum. di forum anak muda, forum organisasi masyarakat. Dengan tujuan untuk mendukung. Dengan tujuan bahwa kita harus melek dengan perkembangan Betul. Labuan Bajo. Iya. Ya kan? Nah, sebagai anak muda. Iya. Wajib. Nah, dan di sisi lain pun saya sekarang ini berprofesi sebagai lawyer muda. Oh, lawyer muda, siap. Oh iya, bangga saya bisa ngobrol sama lawyer muda loh. Iya, saya juga bangga dengan Kak Aryo. Kak Aryo masih luar biasa Labuan Bajo. Ya. Terus sementara ini saya terus lakukan istilahnya itu kalau dalam dunia hukum, Iya. pengacara. Beracara. Sidang di pengadilan. Oh iya, siap. Tapi sidang dalam arti di sini non litigasi, karena saya kan belum punya litigasi ya. Betul, Karena ya. saya kan baru usia 5 tahun Kak 5 Aryo. tahun masih muda loh. Karena dalam dunia pengacara, Pengacara. untuk menjadi seorang pengacara itu harus umur 25 tahun dulu. 5 tahun. Iya, jadi saya baru umur 25 tahun, tetapi saya lulus ujian profesi advokat ketika saya umur 23. Jadi 2 tahun saya menunggu. Berarti ketika sudah menjadi memutuskan untuk menjadi jabatan lawyer itu tunggu umur 25 tahun. 25 ya, Kak? tahun baru disumpah baru tahu saya. punya legalitas. Punya legalitas. Iya, tapi saya ambil profesinya, lulus Iya. ujiannya umur 23 tahun. Berarti lawyer itu S2 ya, Kak? Tidak, kalau untuk menjadi lawyer itu pendidikannya sarjana hukum. Sarjana hukum. Nggak mesti S2. Ambil S2. Nah, Kakak Isra, tentunya riwayat atau resiko hal-hal yang pahit manis itu Kakak Isra pasti sudah rasakan selama pendidikan ya Kakak saya. Saya juga sebagai anak muda yang sudah memutuskan untuk melakukan pendidikan ya Kakak Isra, tentunya saya pengen tahu banyak nih dari Kakak saya yang sudah memutuskan untuk harus pendidikan, harus melanjutkan pendidikan dari SMA ke perguruan tinggi. Bagaimana nih Kakak Isa selama pendidikannya? Intinya kalau memutuskan untuk melalang buana ya, Iya. tentunya tidak sedikit rasa pahit ya. Pasti banyak Pasti. pahitnya dong daripada manisnya gitu ya. Tapi gado-gado, ada manisnya, ada Gado-gado. pahitnya, kan namanya berjuang. Pasti manisnya itu di akhir nanti. Ya. Tapi, Awalnya kita rasakan resikonya dulu. betul, manisnya alhamdulillah ya, walaupun sedikit. Alhamdulillah, siap. Tapi namanya berjuang ya, tetap Iya. ada lika-likunya gitu. Betul. Kalau untuk riwayat pendidikan, saya SD, SMP, SMA itu di sini. Oh, di Labuan Bajo. Ya, kalau saya SD-nya SD Impres Ngorang. Ngorang itu nama desa saya ya. Oh iya, Desa Ngorang, siap. Kecamatan Pemulus 10 kilo dari Labuan Bajo. Bangga loh Labuan Bajo sudah melahirkan lawyer muda. Amin ya. Terus SD, SMP lanjut di SMP Negeri 2 Komodo di Ngorang juga. Iya. Terus selesai SMP masuk SMA. SMA saya setahun di SMA Negeri 1 Labuan Bajo. Oh Ya, iya. tapi ada dua hal yang mengharuskan saya pindah. Akhirnya saya pindah ke SMA Negeri 2 Komodo yang di Ngorang juga ya, betul. Jadi saya dari SD sampai SMA itu tetap di Ngorang. Iya. Yang tentunya dekat dengan orang tua terus kan. Dekat. Rumah di Mas Jengka.
sudah puas masa-masa bersama orang tua di sana. Tidak ada rasa puas ya kalau bersama orang tua ya. Tidak ada batasnya, no limit ya. No limit gitu. Nah akhirnya setelah tamat sekolah menengah atas, Iya. saya banyak diskusi gitu ya, Iya. dan minta pendapat bahwa ketika saya melanjutkan ke perguruan tinggi, kemanakah saya harus melangkah? Iya. Tentunya kita harus tanya dong gitu ya. Harus. Dalam diri sendiri. Ke kampus mana yang bagus, yang cocok, Iya. gitu. Terus jangkauannya yang cocok untuk kita seperti apa, Betul. terus ke bidang kita itu kemana yang cocok kan kita Iya. perlu tanya. Nah, dan kebetulan saya punya kakak ya di orang, kebetulan beliau itu alumni Jogja. Oh, Jogja. Iya. Ketika beliau tamat, saya melihat bahwa alumni Perjalanannya. Jogja ini nggak sembarang gitu. Oh, berarti Di situ ada butuh ketertarikan gitu kan. Ketertarikan saya kayaknya saya harus lanjut ke Jogja deh. Iya. Selain Jogja merupakan kota pelajar, dengan sendirinya pun hati saya tergerak gitu ya. berarti tergeraknya hati itu berdasarkan jebolan Jogja itu luar biasa Iya, ya. banyak faktor sih Faktor sebenarnya. yang Nah, positif, salah ya. satunya itu gitu kan. Akhirnya saya memutuskan bahwa harus kuliah ke Jogja. Karena satu faktor pun saya belum pernah ke Pulau Jawa. Oh, nanti ingin tahu Pulau Jawa betul, juga. jadi saya harus ke Jogja nih gitu. Iya. Karena kan belum pernah ke Jawa kan. Iya. Ya namanya SD sampai SMA di rumah gitu kan. Sudah dekat dengan rumah gitu Betul. kan ya. nggak Pengen pernah tahu dunia luar lah. Betul. Akhirnya saya kuliah ke Jogja. Jogja. Dan sampai di Jogja, saya kuliah di salah satu universitas swasta, kampus swasta di Yogyakarta, dan universitas Ya. kebangsaan yang luar biasa. Oke. Namanya Universitas Jana Badra. Jana Badra. Nah, Kakak Isra, saya dengar sekarang Kakak Isra itu udah bergabung di dunia politik ya, Kak? Itu sebelum ke sana ya. Iya, boleh diceritakan. Ini seru Kayaknya dengar juga ya, tahu juga ya. Tahu lah kan TikTok sekarang kan Bagus. harus kita Berarti update. itu fungsi Gen Z juga ya. Iya, Luar biasa ya fungsi sekarang dunia elektronik gitu ya, media sosial ya. Berada di 4.0 sekarang. Betul. Jadi gampang. Betul. Gimana? Nah, kemarin saya lanjut studi Iya. S1, saya ambil ilmu hukum ya di Universitas Jana Badra Yogyakarta. Kuliah demi kuliah, alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan studi saya dalam jangka waktu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Cepat loh teman-teman. Bangga karena jangka waktu kuliah itu 4 tahun. Iya, normalnya 4 tahun. Normalnya 4 tahun. Tapi Kakak Isra itu bisa menghabiskan waktu kuliah itu dengan 3 tahun saja. Luar Iya. biasa loh teman-teman. 3,5 tahun loh ya, jangan salah, jangan sampai 3 Iya. tahun sekolah apaan gitu. 3,5 tahun. 3,5 tahun, ya alhamdulillah dengan predikat cum laude. Astaga, luar biasa loh. Iya. Ini patut dicontoh loh. Ini sebagai panutan kami yang masih meranjak. Alhamdulillah juga kan, karena dari awalnya saya ragu loh Kak Rio. Iya, iya. Ragunya kenapa? Ragu bahwa kita ini kan anak-anak timur ya kan. Anak-anak butiran debu dari timur. Nah, dan kebanyakan pola pikir orang barat, maksudnya orang sebelah barat Iya, iya, sana kan sebelah gitu barat. ya, Betul. bahwa orang-orang timur ini bahwa untuk tingkatan intelektualnya itu masih rendah. Betul sekali. Nah, dari sana saya ragu, aduh gimana ya, saya bisa nggak ya? Iya. Pertama, saya bisa beradaptasi tidak? Adaptasi. Nah, Ya, itu terus yang awalnya. kedua, saya bisa berkompetisi tidak Berkompetisi. dengan teman-teman Betul. saya, gitu ya. Adaptasi kompetisi. Tuh. Nah, dan yang terakhir bahwa saya bisa menjadi bagian dari orang-orang bergengsi ya. Itu Untuk akademik. persiapan awalnya. Iya, saya ragu gitu kan. Iya, iya. Ya udahlah. Tadi berkat doa dan orang tua gitu kan ya, nanti tak sendiri. Betul. Ya, saya nyebrang, saya di Jogja dan saya masuk ke perguruan tinggi. Jalannya waktu saya ikut kegiatan organisasi ini itu Iya. kan ya, dengan ikut kegiatan seperti itu kan Bisa, dengan pelayan dosen, iya. teman-teman kan ada positifnya kan, maksudnya ada Progresnya itu ada dan- ada gitu, terus ada nilai wah sepertinya ini bisa nih kita aja. Iya. Karena dari situ dosen akan melihat ini anak punya potensi. Ya, betul. Nah, ya alhamdulillah dari sana saya ikut beberapa kegiatan yang akhirnya
yang menghantarkan saya untuk menjadi pengurus BEM, terus untuk Oh, sempat di organisasi itu juga Kak? iya, Badan Eksekutif Keren. Mahasiswa, terus organisasi-organisasi kampus, gitu, Iya, iya. internal kampus. Dan pada tahun 2018, saya kan angkatan 2016 nih kuliahnya. Oke. Nah, pada tahun 2018, Iya. saya direkomendasi oleh dekan dan menjadi satu-satunya perwakilan S1 ya waktu Iya. itu untuk pergi ke Malaysia melakukan komparatif studi banding Studi banding, ya, di Malaysia. di Malaysia. Saya perwakilan untuk mahasiswa S1-nya. Saya berangkat dengan mahasiswa S2. Senang sekali kalau Itu. itu oleh dekan itu hal yang paling Iya. ini. Dari Iya. sana saya komitmen bahwa pola pikir yang pernah saya ragukan ini ya kan, bahwa saya tidak bisa ya kan, bahwa Iya. saya tidak bakal berani Iya, gitu ya. betul. Padahal tidak seperti itu. Padahal ini kan tergantung mindset kita ya. Iya betul. Karena tersugesti oleh hal-hal Iya. yang terbawa dari Betul. kampung mungkin. Betul. Iya. Nah di sana alhamdulillah teman-teman timur juga mendukung bahwa Isra gitu. Iya. Kamulah perwakilan kami gitu kan, kami bangga gitu. Kita harus tunjukkan bahwa generasi-generasi orang timur itu tidak bisa dibendahkan. Tidak bisa dinaikkan, harus. Iya, sampai teman-teman tanya gitu kan, Mbak Is, kapan Mbak? Oh, Mbak Is, kamu dulu waktu sekolah kamu privat ya gitu, kamu belajar MC ya, kamu apa segala Iya. macam. Maksud dalam arti saya dari sekolah itu difasilitasi selayaknya seperti anak-anak orang yang gak ada. betul. Kayak Permisi Kak Aisyah. Iya, Oke. lebih rapat lagi. Enak ya ngobrolnya Iya. ya, jadi nggak sadar gitu ya. Ini mic-nya agak Oke. Butuh kedekatan. Iya, come closer katanya. Oke. Betul, lanjut Kak. Setelah itu saya mengajak teman-teman Oke. yang lain bahwa kita tidak boleh minder, Iya, betul. bahwa kekurangan itu wajar Iya. dan kita pun punya keterbatasan fasilitas belajar daripada orang-orang itu. Iya. Tapi bagaimana kita harus berubah, bahwa hidup kita itu harus lebih progres. Progres. Dengan cara apa? Ya, kita berorganisasi, Iya. beradaptasi, bersosial dengan Iya. teman-teman. Betul. Apa yang kita tidak tahu kita bertanya, Iya. jangan pasif gitu ya. Akhirnya dari sana saya dapat dorongan dari teman-teman, akhirnya bisa dikatakan termasuk mahasiswa aktif di Iya. saya dan sampai universitas di kampus gitu ya. Soalnya kan kampus fakultasnya saya kan agak jauh dari kampus pusat, tapi karena kegiatan akhirnya saya di kampus pusat dan saya pun Iya. dikenal dengan teman-teman pusat. Itu resources dari ikutnya organisasi sosial di luar Iya. kampus. Jadi teman-teman seperti episode sebelumnya itu bahwa skill komunikasi itu sangatlah penting dimanapun kita berada ya Kak saya, Kakak Is ya, Kakak Is saja. Jadi berkat dari Kakak Is punya keberanian, keyakinan sehingga bisa mencapai apa yang Kakak Is impikan atau apa yang Kakak Is usahakan, effort yang tidak sia-sia ya Kakak Is ya. Nah selanjutnya ini Kakak Is kembali ke tadi, sekarang sudah bergabung di dunia politik ya Kak? Atau? Iya. Bergabung di dunia politik. Kalau ngomong politik ya, Iya. tentunya menarik. Nah, berlanjut tadi ketika saya selesai S1, saya pulang kampung. Pulang kampung. Pulang Kabupaten Bajo ya. Pulang Kabupaten Bajo. Waktu itu momen pemilihan kepala daerah. Pilkada kan, Iya, pemilihan pilkada. kepala daerah. Waktu itu saya pulang dan saya ikut serta menjadi tim relawan milenial. Relawan milenial. Saya bergabung dan saya tim dari salah satu kandidat kan waktu itu. Dari partai apa nih Kak? Oh, dari partai XX gitu ya. Oke, siap. Dari kandidat Nanti ya, lah, ada karena kan kandidat. kalau kandidat kepala daerah ini dari beberapa partai yang mengusungkan, Oh, lebih iya. dari satu, Siap. gitu kan. Oke. Nah, dan waktu itu keterwakilan gender, Hmm. saya mendukung beliau, tahu kan? Iya, iya. Terus dari sana saya ikut ke beberapa titik kecamatan, saya ikut entah bagaimana penilaian-penilaian gitu ya Iya. dari teman-teman tim partai Iya. lain gitu kan. Mungkin Kayaknya mereka mengamati melihat gitu ya, mereka melirik ini anak muda Labuan Bajo punya potensi nih untuk diangkat. Iya, maybe ya. Iya. Nah dari sana
kita bangun komunikasi, Siap. tapi dari beberapa partai, bukan satu Oh, iya. partai. Kan kita bangun komunikasi, tanya gitu kan, kamu dari mana, kamu aku sini ya gitu. Iya. Kita lagi apa ya, kasih tahu kan, saya Iya. sini gitu, lagi mengenyam pendidikan kemarin tapi baru selesai. Akhirnya udah bangun komunikasi, mereka terus seperti kalau Kak Rio di kampus kan seperti ini ya, organisasi-organisasi kampus yang pengen mengkaderisasi gitu kan, jadi kan Oh, iya. ini mulu kan, Iya. dimonitor terus Dimonitor kan. terus oleh- Soalnya kamu di mana, di apa gitu kan, gimana nih kamu ini enggak sama kita gitu Aduh, kan. kayak Tapi dihantui enggak. terus gitu. Nah, gitu. Jadi saya merasakan itu. Nah, tapi dari beberapa partai saya mengamati dan saya menganalisa dan saya menyaring bahwa saya memang dari awal saya tertarik untuk masuk politik. Masuk politik, ya. Tapi bagaimana saya tertarik ini untuk mendapatkan wadah politiknya ini kan tentunya harus selektif ya. Iya. Jadi dari kacamata saya mengamati terus gitu. Sepertinya saya cocok dengan wadah ini. Bahwa nurani saya masuk di sini Masuk top di gitu ya. iya. Terus menurut Kakak Is nih ya, sebab penting sih anak muda untuk bergabung di dunia politik, karena ya seperti kita tahu banyak sudah menjadi korban politik ya sekarang. Kita harus bisa juga untuk belajar politik dan tentunya ilmu sosial juga, ilmu politik juga harus. Oke. Nah, Nah, penting sih. oke, anak muda seberapa ya. penting Iya, ya kalau hadirnya kita anak muda kalau di politik. kita bilang penting, seberapa penting sebelum lanjut nih ya, seberapa Iya. penting. Nah, tadi pas saya sudah selesai dan memutuskan saya masuk kemana, akhirnya saya masuk di salah satu partai. Iya. Ketika selesai satu Iya. dan selesai satu, saya pulang lagi kembali ke Kota Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kota Jakarta. Saya melanjutkan studi saya, magister hukum S2. Oh, sudah berarti Udah masuk partai melewati. politik. Oh. Udah masuk partai Iya, politik iya, baru saya iya. melanjutkan S2. S2. Nah, karena S1 S2-nya kan masih di kan. bidang lawyer juga. Masih di bidang hukum. Iya. Hukum, oke, siap. Masih di bidang hukum. Akhirnya saya kuliah, saya selesaikan, alhamdulillah saya selesaikan S2 dalam jangka waktu 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Jadi 1 tahun 6 bulan. Iya. Selama 6 bulan saya menyelesaikan. Saya Singkat nyambi, sekali. ya alhamdulillah harus cepat selesai kuliah. Apalagi kita menggunakan biaya orang tua ya. Iya, betul, Kak. Kalau kami perempuan, tapi dengan itu tadi positifnya saya mengikuti kegiatan kampus, berbagai kegiatan itu alhamdulillah ada insentif. Iya. Pasti ada amplop-amplopan itu yang Iya. meringankan bisa beli lipstick lah, sedikit-sedikit bisa Untuk bayar gaya kos. hidup sendiri lah. Iya. Tapi satu poinnya bahwa kita ikut berbagai organisasi yang menurut kita itu ada nilai plus untuk potensi Betul. kita untuk jangka panjang Yang kita ke membangun, depan. ya. Iya. Jangan membatasi diri, tapi Betul. dalam arti kita harus utamakan selesai pendidikannya. Betul. Nah, dan saya alhamdulillah saya membuktikan itu bahwa saya ikut berbagai komunitas, kegiatan, organisasi, tapi saya menyelesaikan pendidikan lebih cepat. Kan banyak ya pola pikir orang misalnya bahwa kamu jangan ikut organisasi nanti kamu telat kuliahnya, kamu nggak lulus gitu kan. Betul. Nah itu kan tergantung kita membawa Iya. seperti apa. Gitu kan. Semua omongan itu sih tergantung kita. Yang Iya. kita dengar itu kita akan memberikan hasil yang terbaik untuk membuktikan Betul. nilai hasilnya. Nah ketika saya selesai S2, akhirnya saya ikut ujian profesi advokat Oh, iya, di Jogja siap. juga, seluruh Indonesia kan waktu itu dari ribuan orang saya urutan alhamdulillah ke 100 lebih, 100 lebih hampir 200 lah. Iya. Saya lulus profesi, akhirnya saya langsung ke Jakarta. Oke. Saya langsung ke Jakarta. Awalnya saya magang di salah satu kantor hukum di Jakarta. Niat awalnya magang, tapi lama-kelamaan lebih dari 3 bulan diangkat jadi staf. Ada promosi. Staf hukum, akhirnya dari staf hukum jadi lawyer genting. Oke. Gitu kan. Nah. Jadi udah mulai praktek kan, Udah praktek, iya. kita sidang sana kemari. Nah, Kakak Is, karena masih banyak mindset Labuan Bajo ya, Manggarai khususnya juga. Menurut Kakak Is nih, hal-hal Gen Z ini yang perlu diangkat itu apa? Gen Z Labuan Bajo itu? Hal yang perlu diangkat lagi, yang perlu dibuat inovasi lagi. Kalau inovasi Gen Z Labuan untuk Bajo. potensi anak muda. Iya, Labuan Bajo potensi gitu ya. muda. Dari segi apapun. Oh gitu ya. Iya.
Iya. Kalau menurut saya ya, dari pandangan kita anak muda ya, Iya, itu ya ini kan prinsip personal. iya, potensi anak muda kita ini sangat kaya. Betul. Ya. Sangat kaya. Wadahnya sudah ada loh Kak Iya, ya. dan saya yakin bahwa pemuda Labuan Bajo ini orang-orang intelektual semua. Iya. Orang berpendidikan tinggi semua. Betul. Tapi masih banyak yang ini Kak, kesana kemari istilahnya, tapi nggak punya resources yang jelas begitu. Nah, kalau soal yang kesana kemari itu mungkin mereka punya dorongan-dorongan internal mereka ya. Mungkin mereka nanti balik kampung ya kan, balik kampung tapi mereka ingin melakukan berinovasi tapi tidak ada wadahnya. Atau tidak diapresiasi Iya, gitu iya. misalkan. Tetapi ada juga yang kesana kemari kan mungkin mereka masih proses ini ya, masih proses Mencari pendidikan tahu, atau iya. dalam buana lah gitu. Ya, oke. Nah, itu kan banyak Kak, mencari bidangnya itu ada yang sesuai bidangnya waktu kuliah, ada yang sesuai apa basicnya, hobinya itu apa. KKI sendiri itu bergelut di dunia politik termasuk hobi atau memang karena berdasarkan pendidikan? Oke. Mungkin lebih ke ini ya, dorongan saya mengapa masuk ke dunia politik ya. Iya. Dorongannya kalau saya 3 ya. Apa nih politik? Pertama tuh bakat. Bakat, ya betul, bakat. Yang kedua power. Power dan segi apa? Yang ketiga itu tujuan. Bakat ini dalam arti yang saya maksud di sini itu lebih ke kapasitas ya. Oh ya, kapasitas. Bahwa kan memang kalau dari kuliah kan saya masuk dunia hukum. Kalau politik ini kita bicaranya tidak jauh dari hukum. Oke. Nah, dari kuliah pun saya mempelajari mengenai politik, dan di kampus pun juga kan kita Pasti ada lah. Iya, iya, dan itu memang wajib ya kan, Iya. politik kampus ya kan ya. Nah, ya termasuk pemilihan legislatif,